Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan 5 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Siti Aprianti, dan yang kedua rekan saya bernama Rijal Adi Jisman, yang ketiga bernama Sandi Valentino Geraldi, yang keempat yaitu Siti Isari Sabati, dan yang terakhir yaitu Nurjaitun Sapitri. Pada pembahasan dakwah kali ini saya mengambil dakwah yang bertema cara agar hati selalu tenang, yang dibawakan oleh Ustadz Haji Abdul Somad. Berdasarkan dakwah yang telah disampaikan beliau, saya mendapatkan beberapa poin penting untuk mendapatkan hati selalu tenang. Untuk poin yang pertama yaitu dengan cara berwudu, untuk poin yang kedua yaitu dengan cara sholat, untuk poin yang ketiga yaitu dengan cara zikir, yang terakhir yaitu membaca Al-Quran. Nah, pada poin pertama tersebut yaitu wudhu. Jadi Allah memasukkan ketenangan hati jika orang itu melakukan wudhu. Nah, yang kedua yaitu dengan sholat. Jadi pada saat kita setelah sholat, kita meminta pertolongan kepada Allah untuk ditenangkan hatinya lewat berdoa. Langkah yang ketiga yaitu zikir. Dengan banyak beristighfar dan bacaan zikir, maka kita akan ditenangkan hatinya, dan jika dada kita terasa sempit, maka Allah akan melapangkan dada kita. Dan yang terakhir yaitu membaca Al-Quran. Ketenangan hati yang membawa dirinya kepada Allah sehingga hati kita menjadi sehat jasmani dan rohani. Nah, langsung saja yaitu pada bagian problematika dakwah. Yang pertama, subjek dakwah. Pada subjek dakwah tersebut terdapat problematika keagamaan, problematika kemanusiaan yang dapat dilihat dari sisi kepribadiannya yang tidak memiliki ketenangan hati. Untuk yang terakhir yaitu perbedaan latar belakang keluarga dan usia dalam penerimaan dakwah tentang ajaran Islam. Selanjutnya yaitu terdapat media dakwah. Media dakwah yang digunakan oleh Ustadz Haji Abdul Somad tersebut yaitu untuk menginformasikan kepada khalayak adalah dengan cara online. Jadi Ustadz Abdul Somad mempunyai akun YouTube dengan channel yang bernama Ustadz Abdul Somad Official, dan pada Instagram dengan akun Ustadz Abdul Somad, di mana pada sosial media tersebut terdapat beberapa informasi mengenai dakwah yang disampaikan, video dokumentasi kegiatan dakwah, dan terdapat jadwal dakwah Ustadz Haji Abdul Somad tersebut. Berbicara tentang dana dakwah, dana dalam berdakwah menyesuaikan dengan tempat dan sasarannya. Jika dakwah dilakukan pada suatu tempat yang jauh dari kota atau bisa disebut dengan desa terpencil, maka dana tersebut digunakan untuk menyewa beberapa alat kebutuhan untuk berdakwah, seperti mic dan sound system. Jika dakwah untuk zaman sekarang atau jarak jauh, biasanya hanya menggunakan media internet dan mengupload video dakwah tersebut ke beberapa sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan beberapa sosial media lainnya, di mana pendanaan tersebut berasal dari dana pribadi sendiri untuk membeli paket internet pada saat akan mengupload video dakwah tersebut. Terima kasih. Nah, jadi saya akan menjelaskan poin B, yaitu terkait permasalahan kristenisasi. Kristenisasi adalah suatu proses, cara, atau perbuatan untuk mengkristenkan seseorang atau sekelompok masyarakat secara sekaligus. Nah, ada banyak sekali upaya kristenisasi yang terjadi di Indonesia. Contohnya pada tahun 2020 ini, sejak awal tahun banyak sekali musibah yang terjadi, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga pandemi coronavirus yang sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu hingga sekarang. Kejadian-kejadian seperti ini menjadi kesempatan untuk oknum-oknum tak bertanggung jawab melakukan kristenisasi. Tak hanya melalui penyaluran bantuan kemanusiaan berupa sembako, kristenisasi juga dapat dilakukan oleh seseorang atau oknum tidak bertanggung jawab dengan berkedok sebagai relawan pendidikan. Dalam melakukan kegiatan pendidikan, oknum-oknum tak bertanggung jawab tersebut menyelipkan atau menyampaikan ilmu-ilmu atau ajaran-ajaran yang salah.
sehingga membuat dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk berpindah agama. Banyak sekali kejadian yang terjadi secara tiba-tiba sekelompok orang atau masyarakat berpindah agama memeluk agama Kristen. Oke, saya akan melanjutkan sedikit di poin C, yaitu menyajikan solusi dakwah. Nah, menurut kelompok kami yang dilakukan oleh Ustadz Somad atau UAS yang kita kenal, untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan sudah tepat dakwahnya melalui media YouTube, membuat konten dan diupload ke media sosial juga sudah tepat. Ditambah dengan masa pandemi sekarang yang kita harus menjaga jarak, tak terlalu boleh berkerumunan, menurut saya itu sudah cukup tepat untuk beberapa media dakwah yang lainnya. Nah, saran dari kelompok kami juga pun sebagaimana media dakwah lainnya, yaitu di YouTube itu juga bisa melakukan fitur live streaming agar selaku pendakwah bisa mendapatkan interaksi kepada penonton. Ya, salah satunya dengan media streaming atau media streaming lainnya lah. Nah, pakai Zoom yang lagi heboh sekarang pun juga bisa. Tapi kekurangannya kalau di Zoom itu cuman memuat 100 peserta, jadi kurang maksimal menurut saya. Nah, lebih baik dengan live streaming yang bisa puluhan ribu, bahkan tak begitu sedikit dengan jumlah penontonnya nanti. Ataupun juga bisa dengan melakukan Q&A di live streamingnya IG atau live-nya IG, atau bisa juga menjawab Q&A-nya dari tanya jawabnya IG, itu juga bisa. Itu menurut saya bagus, simpel dan praktis. Dimana saja, siapa saja yang bisa mendengarkan dakwahnya. Menurut saya begitu. Berdasarkan ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad yang berjudul Cara Agar Hati Menjadi Tenang, dapat kita simpulkan yang pertama itu yaitu dengan berwudu, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga itu membaca zikir, dan yang keempat membaca Al-Quran. Media dakwah yang digunakan oleh Ustadz Abdul Somad untuk menginformasikan kepada halayak yaitu jenis media online. Dakwah Ustadz Abdul Somad dapat dilihat secara langsung di channel Ustadz Abdul Somad sendiri. Untuk dapat menontonnya yaitu dengan menggunakan paket data secara online. Jika ingin menonton langsung atau mengupload video dakwah, maka dapat menggunakan atau memanfaatkan media sosial sebagai media sarana informasi, tempat mendapatkan informasi atau mengunduh suatu informasi. Beberapa sosial media itu diantaranya seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan beberapa sosial media lainnya. Untuk pendanaan tersendiri, maka kita bisa menggunakan atau membeli paket data untuk dana pribadi. Jika dakwah dilakukan pada suatu tempat yang jauh, maka akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan jenis dakwahnya. Untuk dana berdakwah dapat disesuaikan berdasarkan tempat dan suasananya. Tempat itu yang di sini dimaksudkan yaitu tempat terpencil. Tempat terpencil ini nanti akan disesuaikan lagi berdasarkan kebutuhan dari dakwahnya. Tentang permasalahan kristenisasi. Kristenisasi atau proses pengkristenan adalah cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang atau masyarakat sekaligus. Proses kristenisasi ini dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya, mereka berkedok menyalurkan beberapa sumbangan atau bantuan sosial kepada masyarakat. Kemudian berkedok memberikan ilmu. Untuk menyajikan solusi dakwah, saran dari kelompok kami yaitu ada baiknya secara langsung melakukan melalui media sosial YouTube dengan menyiarkan secara langsung dakwah. Ini berguna untuk proses sesi tanya jawab yang apabila saat halayak bingung dengan
tema ceramah, maka mereka dapat bertanya langsung dan mendapat jawaban yang tepat secara langsung pada saat